Ya, silakan dikocok dulu. Ya, tunjuk. Anggap sajalah ini. Udah. Ditunjukkan kawan yang mana yang nggak ada. Oh ya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jangan di belakang ya. Caranya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada Pak Ibu? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada, ini Pak, taruh kemari. Nah, taruh kemari. Ada Pak Ibu? Buat 6. Kalau ada Bang, Ini apa yang kameranya bersih aja deh. tunggu Pak. Bentar. Kita mau yakin. Ya buat kayak gitu. Ada? Nggak ada. Taruh bawah, taruh tangan gini. Nah, tengok lagi yang ngatur itu. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, taruh bawah di sini. Baru sini, ada enggak itu? Ada, baru taruh tengah. Taruh tengah, taruh ini di atas. Nah, kocok lagi 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengok, ada? Tidak ada, taruh bawah. Pasti dia di sini dia. Di tengah dia. Di tengah. Iya, itulah dia jawabannya. Hah? Nah, pasti di tengah. Di antara itu pasti ada dan dia di tengah. Dan harus di tengah. Wajib di tengah. Coba tes. Ya. Nih. Ini ya, saya ambil ya. Saya ambil, Ibu nggak tahu nih kan? Kalau ada Pak, Maksudnya di bawah, dikocok. Nggak harus kocok, nggak apa-apa. Buat gitu 3 buat. Saya kocok dulu. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah dikocok dulu, nggak apa-apa. Angkat aja saya. Langsung aja, yang nggak aja, nggak apa-apa. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunjukkan nama Ibu ini. Ada Bu. Nggak ada, taruh di tangan Ibu. Taruh tangan bawah. Oke. Nggak ada, taruh di bawah sini. Pasti di sini pasti ada kan? Tunjukkan nama Ibu itu. Ada? Taruh di tengah dia, taruh di tengah. Taruh di tengah ini dulu. Taruh sini dulu. Baru timpa. Ya. Baru buat lagi 3 lagi tadi. 1, 2, jangan gitu. Ya, 1, 2, 3. Oke. 2, 3. 1, 2, 3. Tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi. Nggak ada. Taruh tangan sini. Kalau ragu nanti bisa diulang lagi. Ada? Ada. Pasti di tengah itu dia jawabannya. Ini di tengah ini. Kalau ragu buat lagi pun nggak apa-apa. Kalau ada pasti yang jawabannya tengah. Iya, ada jawaban. tadi. Ada tengah. Di tengah ini. Berarti di tengah. Bukan. Hah? Kalau ragu dibuat lagi nih, makanya dibuat sekali lagi. Kedua ya kan? Memang ada. Ada. Ya, taruh lagi. Nggak ada, itu taruh di atas. Nggak ada lagi. Yang satu. Lupa Ibu ini. Lupa. Nomornya ada. Oh ya udah ada. Taruh gini, bukan Ini gitu. ya, tunggu dulu. Belum ada nih Pak, dari 3 ini ada. Ada katanya, tapi nggak di tengah kata dia. Masalahnya itu, maka dikocok lagi. Nah, taruh sini. Baru Jadi ditaruh. sampai dibilang ada gitu. Memang harus ada 3, itu jawabannya pasti di tengah. orang yang menjahit cara manual dengan menjahit secara Nah, Katanya bagian. ada. Iya, tengah. Iya. Nah, kalau bisa 2 kali lah supaya jangan ragu. Nanti dia balik ke tengah. Oke? Bapak Ibu, ini belum lengkap. Ini ada sebab Bapak Ibu alat peraga apabila soalnya.
kasih kita beri terima kasih pada Pak Saiful. Selamat. Baik, kita lanjut. Adapun tujuan loka karya kita pada hari ini yang pertama yaitu calon guru penggerak dapat menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Jadi kita sudah lalui kemarin ada program kerja kita, masih Bapak Ibu bawa. Ya bawa. Nanti di laptop atau masih ada sih. Kalau kita ulang lagi kan nanti lama kali kan. Nanti sudah ada tuh. Banknya ada. Banknya si bank. DAG. Janya belum, janya hari ini. Iya. Oh, enggak kira-kira. Oke, kita lanjut lah ya. Agenda loka karya kita yang pertama pembukaan, berbagi tujuan program sekolah, membuat rencana program sekolah, di mana saya sekarang ambil pelajaran akan perbaikan, rencana penguatan kompetensi diri, tindak lanjut dan penutup. Kami mohonkan Bapak Ibu lihat kembali lagi program kerja yang kemarin, coba lihat di komputer atau apa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita seperti biasa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu usulkan apa kesepakatan kelas kita hari ini? Pak Budi tidak boleh, Pak Evan setuju nggak sih? Enggak. Ada nggak setuju Pak Budi karena ada lonceng gitu ya. Buka mobilnya dari situ gitu. Oke. Kita skip aja yang itu ya. Oke. Yang lain. Setelah selesai pembelajaran, meja kursinya dirapikan kembali. Sepakat ya? Baik, yang pertama merapikan kembali kursi dan meja. Next, Pak Bayu, Pak Bayu, saling menghargai sesama ya di malam ini secara keseluruhan.
Lagi? Ibu-ibu? Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Pak, Bapak Ibu? Yang pertama tadi merapikan kembali meja dan kursi, lalu saling menghargai, bergantian berbicara, berpartisipasi aktif, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa dari ibu. Oke, baik. Ada lagi? Perkenalkan nama saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kita setelah ini akan sesi berbagi tentang program ya Pak. Nanti Bapak Ibu disiapkan, mungkin ada yang disimpan di Canva atau ada kirim ke temannya atau apa, kasih tersimpan. Saya rasa ini tersimpan. Coba dicek dulu. Karena ini kita tahap berbagi. Ini cukup kesepakatan kelasnya 3 saja. Ada lagi? Selamat pagi Ibu PP. Ya, nama saya Lestari Ibrayani, kalau di sana ada Yani, saya Ibrayani. Saya di SMA dari 1 Minggu, berasal dari Yang lain apa lagi kesepakatan kelasnya? Selain dari itu, partisipasi aktif, saling menghargai, merapikan kembali meja dan kursi. Ada lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya selesai. Ya, karena tadi sudah ada diskusi, boleh jangan tapi saya dulu ya. Jadi, kita sepakati aja ya, cukup ya. Oke. Sudah ketemu modulnya, apanya? Programnya? The Bluetooth device is ready to pair. rapat lah. Minta sama kamu kasih nama. Ada yang
Sebagian di bawah lah jongkok. Sebagian di bawah jongkok. Sebagian di bawah jongkok aja. Itu dia. Bisa. Dapat. Ibu. Masuk. Jangan situ deh. Nampak. Dapat. Dapat, Pak. Udah. Yang itu apa? Ini aja lah. Dapat. Ini aja lah. Itu berdiri siapa Pak? Berdiri aja lah. Dapat ya? Ya. Oke. Siap. 1 2. Semangat. Oke. Ke depan untuk dari kepala sekolah menjadi pengamat inilah dari guru penggerak. Sudah ada ruang menjadi pemimpin di sekolah. Ya, semangat ya. Dua cukup. Silakan ambil lagi. Tadi 1 lagi. Kalau kurang lebih nanti kita bagian lagi. Menggambarkan anak aja Bu, bukan sekolah. Inginnya siapa? Harapannya apa? Ya digambar. Jadi sekolahnya seperti apa, siswanya. Nanti Bapak Ibu menjelaskan perspektif. Gambar sekolahnya, seperti apa, siswanya. Nanti dari gambar itu baru diceritakan apa harapannya seperti apa, sekolahnya seperti apa, muridnya Waktunya 25 menit. Absen kita nggak ada nama kita di sini.
Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dijelasin apa maksudnya. Ini sih ini yang tingkat pakai lift. Saya nanti di kelas sekolahnya. Di sekolah ini di tepi jalan. Ya, di pinggir jalan. Ini ada apanya, pos satpamnya. Jadi pengalaman di sekolah saya, satpam ini di sekolah itu sangat penting gitu. Jadi anak ini sering main di parkiran. Jadi nanti hilang motor kawannya, dicuri kawannya. Jadi ibaratnya peran satpam itu sangat penting. Jadi di sekolah saya itu nanti sekolahnya bertingkat, Bapak Ibu. Jadi gunanya sekolah bertingkat ini sekalian anak-anak itu olahraga. Jadi kalau misalkan sekolah bertingkat ini faktor untuk anak itu kayak belajar agak besar nih gitu. Mungkin Bu sendiri udah tahu gimana rasanya sekolah bertingkat. Jadi perbedaan sekolah bertingkat itu dengan yang tidak bertingkat, anak itu lebih cenderung untuk yang misalnya lokalnya kan kalau tidak bertingkat cuma satu aja. Jadi untuk kabur untuk keluar sekolah itu gampang. Jadi kalau misalkan sekolahnya bertingkat, untuk kabur untuk cabut itu lebih bisa dikurangi gitu. Jadi di sekolah itu kan nanti saya akan bikin sekolah ramah anak. Jadi karena saya suka sepak bola, jadi mungkin nanti di sekolah kita akan saya bikin tim sepak bolanya, tim futsalnya, klubnya lah Pak. Jadi lebih cenderung anak laki lebih sepak bola, yang perempuan mungkin seni tari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, ini faktor mungkin yang faktor kecil tapi sangat bermanfaat. Di sekolah itu saya ingin ada juga musolanya. Karena ada sebagian sekolah nggak ada musolanya, jadi nanti yang untuk kita kan pulangnya jam 2. Nah mungkinlah kita nunggu sholatnya sampai pulang dulu. Jadi di sekolah itu saya akan bikin musolanya juga. Boleh ditanggapi ya Bapak Ibu? Boleh dilihatkan lagi gambarnya Pak? Lihat. Boleh ditanggapi ini maksud gambar ini apa? Ini ada kantinnya juga. Nah, kantin. Ini tempat main badminton. Nah. Tingkat 3 tuh Pak. Tingkat 3. Ya, tingkat 3. Kalau saya disuruh naik ikan aja tak ada. Izin Pak, tanya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Tadi Bapak jangan masih tahu apakah toiletnya atau WC-nya juga ada, bagaimana sarana kebersihannya, kesehatannya juga. Jadi toiletnya nih nanti akan dibangun dekat musolanya. Jadi sekalian gitu. Ya Bu, silakan Bu. Mudah-mudahan tadi pertama saya menanggapi kalimat barusan yang Bapak sampaikan. Kalau sekolah Bapak tingkat 3, dan Bapak baru di samping musola, kasihan anak yang belajar tingkat 3. Keburu Mungkin usul saya tingkat 3 Bapak harus ada toilet. Yang kedua, Bapak sudah sampaikan program Bapak tadi, Bapak akan buat ekstra untuk anak-anak itu sepak bola, futsal, atau yang kedua dengan seni misalnya Pak ya. Apa program Bapak untuk akademik? Ya kalau akademiknya, karena saya di SMP, jadi saya akan pindah lebih ke yang IPA, saya akan lengkapi lapornya. Ya, kalau yang untuk IPS-nya nanti misalnya tentang sosialnya lebih ditingkatkan lagi. Ada lagi? Oke, next. Tidak ada yang menanggapi lagi, silakan. Seandainya ini sekolah impian saya, Bapak Ibu. Seandainya saya nanti masih berada di SMA Negeri 1 Kudus, harapan saya jadi
maksud dari gambar ini adalah bangunan sekolah yang kokoh. Saya ingin punya bangunan sekolah yang kokoh. Kemudian yang petak-petak di samping ini adalah pagar yang dikelilingi oleh pagar yang tidak memungkinkan anak untuk cabut atau keluar dari lingkungan sekolah. Ya. Kemudian lingkungan sekolah yang saya inginkan lagi adalah sekolah yang penuh dengan perlindungan pohon lindung, ya. Sekolah yang asli, yang ada pohon lindungnya, kemudian ada bunga-bunganya, sehingga membuat sekolah yang indah. Gitu. Kemudian di samping ini saya menggambar berbagai bangunan. Saya ingin sekolah saya nanti lengkap dengan berbagai labor, ada labor fisika, biologi, kemudian labor komputer, kemudian ada aula, ada kantin, ada juga masjid atau musola, ada toilet, ada parkiran juga yang mencukupi. Saya ingin sekolah itu lengkap semuanya, ya. Kemudian saya juga ingin menciptakan sekolah yang bersih. Ini ada gambar tong sampah, ya, yang bersih dari sampah yang mempunyai berbagai macam piala, sertifikat dan medali. Kemudian saya ingin siswa saya nanti mempunyai cita-cita yang tinggi, ya, itu menjadi sarjana, baik itu di Pulau Sumatera, terutama di Pulau Jawa. Kemudian saya ingin memiliki guru-guru yang profesional, yang memang memiliki sertifikat yang sesuai dengan profesi masing-masing, sehingga siswa-siswanya menunggu dengan tersenyum datang ke sekolah, ya, memiliki guru-guru yang diidamkan oleh siswa. Kemudian saya juga ingin saya ini berprestasi di bidang Olimpiade, S2N, kemudian OSN, juga di bidang yang tersentuh dengan impact-nya. Yang Teknologi. Teknologinya. Ada nggak sih tersentuh itu teknologinya? Ada labor komputer, ada Pak. Ada. Saya bikin punya labor fisika, biologi, dan labor komputer ada. Jadi semua apa namanya, semua pendukung, ya, untuk belajar. Jadi pembelajarannya berpihak kepada anak, karena di sini anak-anak ini merindukan guru, anak-anak menunggu guru sampai tersenyum, Pak. Pembelajarannya apakah pakai teknologi atau masih manual? Itu akan disesuaikan dengan zamannya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun hanya sebuah mimpi, ya kan, tapi kalau kita 10 tahun akan datang bisa jadi. Baik Bapak Ibu, ini sekolah kita merupakan sekolah yang berkelas, ya. Dari gerbangnya kita lihat ada kata-kata pesan moralnya, ya kan, langkah dengan hati. Jadi kita bekerja dengan hati. Nah, itu berawal dari sini. Kemudian fasilitas sangat lengkap. Ada lapangan serbaguna, ada gedung perkantoran di depan, itu sekolah TU juga masuk, area parkir. Kemudian ada taman hijau, ada kantin sehat, lab IPA, lab bahasa, lab komputer, kemudian perpustakaan berbasis digital. Ini ada tower ini 20, ya, internet, ya, karena kita memang berbasis IT. Kemudian ada masjid yang besar karena kita sekitar 3 hektar, ini tinggi, ya. Kemudian ada taman bermain. Jadi bagi bapak ibu guru yang punya anak kecil, jadi nggak usah susah bawa pulang, ada taman bermain, ada bisa bermain di situ. Jadi kita berikan edukasi dulu supaya nyaman. Perpustakaan berbasis digital. Kalau di sekolah apa namanya di kota besar itu sudah ada. Jadi di sini juga ada gaji kecil. Setiap subuh itu ada gaji kecil. Itu nanti setiap gaji itu ada kandungan rakor. Rakor itu adalah buku apa yang dibaca anak bisa dari situ. Jadi berbasis digital. Singkat cerita bahwa di sini tidak ada nampak gambaran ini, ya kan? Tapi artinya secara keseluruhan sumber daya dulu sudah kita katakan sudah baik, anak-anak sudah juga baik, sumber daya
sehingga lingkungan sekolah tercipta sangat kondusif, nyaman, dan tercipta budaya positif. Itu gambarannya seperti itu. Baik, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Bu. Jadi Baik Pak, dengan budaya yang Bapak sampaikan tadi ada sedikit konflik sama saya. Bapak sampaikan bahwa siswanya sudah kondusif dan guru-gurunya. Iya. Apabila saat nanti Bapak jumpa guru yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak lakukan? Jadi kan sekolah ini kan kita rancang setelah kita mendapatkan beberapa materi selama JBP, ya kan? Tentu ada KSE, ada coaching, ya kan? Tentu ilmu yang kita dapat dari proses PGP itu diterapkan untuk manajerial di sekolah kita. Terima kasih. baik. Ada? Lagi yang menanggapinya? Pas, cukup? Ya, kalau tidak ada lagi kita beri plus untuk Pak Budi. Lanjut. Semua ya, semua. Iya, memang wajib semua. Iya, Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu guru sekalian menampilkan hasil coretan saya. Ini gambaran ya, sepertinya gambaran sekolah yang program sekolah yang saya impikan, walaupun sementara ini belum seperti ini, tapi ini impiannya. Yaitu yang pertama, ini saya sengaja bagi 4 kolom sesuai dengan judulnya program sekolah, kemudian gurunya, siswa, dan kegiatan sekolahnya. Jadi untuk program sekolahnya di sini saya gambarkan sekolah tidak muluk-muluk, tidak pakai tingkat-tingkat karena sekolahnya di desa. Karena di pedesaan, kemudian saya berharap pagarnya juga keliling, kemudian halaman tidak ada tong sampahnya. Artinya saya berharap sekolah itu besok tidak menyediakan tong supaya tidak ada sampah. Jadi kalau tidak ada tongnya kan tidak akan ada sampahnya. Jadi cara mengolah sampahnya ya tergantung dari kita gurunya masing-masing, tadi masukkan dalam tas bawa pulang. Kemudian untuk toiletnya kebetulan nggak ada, dia di belakang ini, di belakang gedung, jadi nggak kelihatan. Jadi kan tinggal digambar. Jadi untuk lingkungan alamnya ada pohon-pohonan yang tidak terlalu banyak, hanya sekelilingnya saja, karena lokasi dari sekolah saya sekarang ini memang sedikit, kurang lebih sekitar 15 rantai atau 10 rantai. Jadi pepohonannya hanya di pinggir-pinggir aja untuk sebagai tempat rindang supaya sejuk, nyaman bagi anak-anak dan sebagainya. Kemudian untuk program gurunya saya gambarkan seperti ini, maaf Bapak Ibunya hanya seperti hanya lambang gambarnya aja. Di belakang sesuai dengan yang kita pelajari selama ini, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, semboyan pendidikan kita, yaitu Ing Arso Sunturodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan Tuturi Handayani dipakai untuk dalam sekolah-sekolah. Jadi guru-gurunya saya harapkan nanti bisa menjadi pamong sama anak-anak Ing Arso Sunturodo ya, Sunturodo. Nah, maksudnya Ipang sebagai contoh kepada anak-anak, memberikan ketakutan, di tengah-tengah memberikan semangat, dan di belakang kita tetap memberikan dorongan kepada anak-anak. Nah, kemudian untuk siswanya saya gambarkan gambar lambang sesuai dengan sekarang program pemerintah. Siswa kita harus arahkan ke profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Yaitu yang pertama, kita harus bisa menciptakan siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, berwawasan global, inovatif, kreatif, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk program kegiatan sekolah saya ambil budaya positif di sekolah dengan lambang masjid, yaitu sesuai dengan program pada lokal 5 itu saya kalau nggak salah saya ambil
Tapi sini ada juga Jumat Takwa. Dan baru-baru ini sekolah kami ada panggilan semalam pemantapan literasi numerasi karena nilainya rendah. Jadi ada program baru yang kami rencanakan dengan guru-guru yaitu gerakan literasi akhirkan gelap. Jadi anak-anak setiap hari Sabtu kami buat gerakan untuk membaca bersama di halaman sekolah ini. Jadi setiap hari Sabtu setelah belajar kelas 6 itu kebetulan kami dapat bantuan buku-buku dari pemerintah cukup banyak, ada 8 paket kalau nggak salah itu nanti kita buat rutinnya untuk hari Sabtu yang membaca lama. Dan di kelas-kelas tentu diterapkan juga membaca 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, mungkin demikian untuk gambaran program sekolah yang dapat saya sampaikan. Mohon saran dan kritikan dari Bapak dan saudara-saudara sekalian. Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Saya ucapkan mantap. Saya hanya saran Pak tadi perlu diperjelas Pak. Ketika Bapak berencana sekolah itu jangan tong sampah, itu bagus Pak. Mungkin maksudnya anak sudah sadar ya. Kemudian atau mungkin sampah itu dialihkan ke apa gitu. Misalnya yang penampilan ya kan, atau kompos yang penampilan. Tapi Pak maksudnya, kalau menurut saya bukan nggak ada tong sampah disediakan. Kita harus dibuat Pak. Karena ada sampah itu nanti sampah daun Pak kan. Apa tuh? Nah, dia harus betul diolah menjadi yang bisa sampah plastik bisa dipakai yang bisa diulang kan atau bisa digunakan sebagai suara. Jadi Pak menurut saya kita dibuat satu sampah ini untuk Pak yang untuk dikali lah Pak, sampah mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, dan yang tidak bisa diolah. Masih tahu ini masalahnya. Harus ada Pak ya. Karena nggak terbuat di alasannya. Tapi itu cerita dari siapa sebenarnya? Ada Ibu ini. yang tadi Putri anak ya. Inspirasi. Terima kasih Pak Putri. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Oke, Bu, silakan Bu. Bisa Bu, sedikit mulai sesuai keadaan lah. Kalau sekarang kita masih di programnya gerakan-gerakan ini gerakan literasi, kemudian untuk bersih-bersih ada sampai kita tingkatkan kepada anak-anak apa sampah itu memang harus maksudnya tekankan kepada anak bahwa sampah belajar itu harus dibuang pada tempatnya sampahnya. Tapi sementara ini memang masih ada tong sampah bukan plastik. Maka itu programnya tidak hanya tempatnya. Kalau nanti anak-anak sudah sadar mungkin bisa. Karena besok ini ya. Oh iya. Saya punya judul sekolah saya adalah sekolah adalah miniatur kehidupan. Harapan saya setelah lulusan anak-anak dari sekolah saya, mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Jadi di sini saya memang nggak banyak gambar Pak, mohon maaf. Kalau fasilitas sekolah lengkap semuanya, ruang kelas yang inklusif, untuk sanitasinya bagus, juga lengkap dengan fasilitas yang lain pendukung. Tapi yang bagian depan sekali saya berharap semuanya diperpanjang karena ini untuk memudahkan kami pihak sekolah mengontrol siswa. Kemudian begitu datang kami berikan santapan mata untuk para pendatang, para pengunjung, yaitu dengan ruang display. Display di sini ini adalah hasil mungkin prestasi dari siswa-siswa kami atau apa gitu kan, sehingga sebelum mereka masuk mereka udah image-nya sekolah yang bagus. Harapan ini. Next, kemudian disebut dengan taman punya untuk tidak sekolah dan ini tadi jaringan wifi karena sesuai dengan sekarang ini teknologi tidak bisa kita hindari, memang harus ada dan siswa kita harapannya nanti mereka tidak akan ya. Kemudian bagian belakang itu kalau bisa karena saya berharap tadi bos penyelenggara lingkungan sekolahnya di belakang ini ada khusus kebun. Kenapa saya menginginkan seperti itu? Saya menginginkan siswa-siswa nanti
di waktu kosong mereka, bukan kosong lah, sekarang kan sudah terprogram, kita sudah menggunakan diri merdeka. Di kegiatan P5-nya kita ada kegiatan ekstranya kan. Nah di sini mereka berkebun. Kenapa berkebun? Karena sesuai dengan daerah kita sekarang di Riau khususnya lahan itu masih sangat banyak. Kemudian mereka bisa belajar bagaimana belajar bercocok tanam, bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan yang ada di sini. Dan untuk sampahnya tadi saya sudah persiapkan dengan recycle, reuse dan reduce. Artinya mereka harus mengurangi kapasitas sampah, apalagi yang dari plastik. Kemudian sampah-sampah yang ramah lingkungan mereka bisa juga manfaatkan, seperti Bapak katakan tadi, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan diolah lagi. Contohnya sampah plastik juga bisa dijadikan barang-barang yang bentuk dalam bentuk lain. Saya pernah lihat itu kemarin ada beberapa sekolah yang bisa memanfaatkan sampah dijadikan dari plastik dijadikan batako atau hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian harapan saya mereka ini setelah lulus akan bilang kata-kata orang tua dahulu. Orang tua dahulu selalu bilang tinggi sekolah tak ada yang mampu. Harapan saya mereka sudah terbiasa dengan situasi lingkungan yang seperti ini. Tambah lagi kita tahu generasi anak sekarang ini pengennya yang enak-enak saja dengan menggunakan teknologi, tapi mereka tidak kenal dengan lingkungan mereka, sehingga begitu mereka terjun ke lingkungan mereka agak belum bisa menyesuaikan diri. Harapan saya kalau dia sudah punya basic, kurang-kurangnya tahu dia cara memanfaatkan lahan, cara memanfaatkan sampah, mereka bisa terjun ke lapangan walaupun cuma mungkin tamat SMP, tapi mereka lebih kreatif. Itu harapannya. Jadi walaupun mereka menjadi orang yang sukses, punya usaha atau apa, mereka kembali lagi ke rekan-rekan mereka yang belum nasib baik, mungkin mereka bisa berkontribusi untuk sesama angkatannya atau sesama lulusan dari sekolah kami tadi. Itu tadi Pak, Ibu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ada yang mau menanggapi? Yang lain? Ya, silakan. Baik, Bu Suni, terima kasih. Sebenarnya bukan menanggapi, cuman ingin bertanya, ini kan gambaran sekolah Ibu kan, dan Ibu sekarang kan berada di sekolah Ibu juga. Jadi kira-kira nanti kalau Ibu jadi berapa persen Ibu harus berapa persen lagi mau sampai ke sana? Sementara ini sudah sampai mana sekolah sekarang ini? Sekarang sekolah memang jauh dari ini, dari gambaran ini, karena sekolah saya itu memang betul di lintas, tetapi lahannya sangat kecil, sehingga kata Pak Pegi tadi ditingkat. Itu alasan kenapa tingkat sekolah kami setiap ada bantuan Bapak juga sebagian ditolak, karena kemarin ada dapat bantuan perpustakaan sama labor, kalau misalnya saya itu ditolak karena kami tidak ada lahan. Jadi kalau kalau itu areal Pak bisa dipakai. Nah, sedangkan itu yang ruangan paling ujung depan kiri itu kemarin mau dibongkar karena kami minta bantu sama orang praktek, makanya dipasang alat itu ada pipanya di atas Pak, kena kabel Pak, kabel itu lunak seng. Nah, makanya mereka pasang seksi untuk apa kan? Di kiri kanannya itu pasang apa kayak jaring-jaring untuk mengantisipasi kabel jatuh, nanti kan kena lingkungan sekolah. Jadi itu kalau itu nggak bisa terrealisasi lahan. Harapannya tadi itu kalau bisa ini di sekolah baru gitu, yang bisa digunakan Sekolah baru. Iya. Di sini mungkin fasilitas WIT-nya udah bisa. Cuma tadi kalau untuk lingkungan belum. kita kan belakang kuburan banyak. Belakang kiri kuburan. Jadi anak kalau bersih-bersih, kalau acara kegiatan gotong royong, mereka nggak kebagian lahan Pak untuk membersihkan. Mereka membantu membersihkan kuburan. Makanya kalau kami ada di sana, kok di kuburan dulu. Rame berarti Bu? Ya? Rame berarti? Rame. Ya rame Pak. Makanya rame, ikut semua. Baik, kita lanjut. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau ada? Kalau nggak ada lanjut. Oh ya, silakan Bu. Hijau semua Bapak Ibu. Sekolah impian saya. Sekolah impian saya ini Pak. Ketika masuk
pagar itu, senyum anak-anak, senyum gurunya itu sudah ada. Karena membayangkan kegiatan yang akan mereka jalani satu harian itu menyenangkan. Nah, kenapa untuk hal itu yang pertama harus dilakukan adalah pembenahan ruang kelasnya. Impian saya setiap kelas itu ada infokusnya yang tidak dipindah-pindahkan. Artinya infokus itu sudah permanen. Jadi guru itu mengajar tidak lagi mengajar berbasis ceramah, tapi sudah menggunakan media yang lebih up to date. Nah itu ruang kelasnya kalau bisa AC sekalian. Ya. Nah kemudian sarana parkir, inginnya parkir dulu memang parkir yang luas yang dikelola oleh siswa sendiri. Artinya nanti akan ada siswa yang menjaga parkir, mungkin bergantian. Jadi siswa itu sudah diajari untuk berlaku tertib lalu lintas dari awal. Mulai dari memarkirkan keretanya yang rapi sampai mungkin ya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkeretaan gitu. Nah kemudian seperti biasa kalau ke ruangan kepala sekolah, no comment saja. Tentu yang lebih bagus kalau nama kepala sekolah yang urus kita. Nah kemudian ruang TU, impian saya punya ruangan TU itu yang file datanya itu benar-benar sudah terdata secara apik. Baik file-file yang berbentuk kertas, mungkin mengurangi kertas, tapi lebih banyak file itu yang dalam bentuk soft file. Jadi ketika guru pengen SK, mana SK pembagian tugasnya minta dong, sudah tinggal diakses, tidak perlu printkan dong atau kopikan dong, minta tolong sama TU tidak. TU hanya tinggal bilang silakan itu diakses, sudah ada di file. Itu gambarannya. Nah kemudian pengennya perpustakaan itu yang perpustakaan sudah super lengkap, termasuk perpustakaan yang ada berbasis digitalnya. Jadi anak-anak itu bisa membaca literasi tidak hanya di sekolah, di rumah juga sudah bisa. Karena setiap siswa akan mempunyai akses untuk perpus yang ada di sekolah secara digital. Nah kemudian labor itu seperti biasa. Kalau di sekolah saat ini labor itu hanya ada laboratorium fisika, kimia, biologi. Nah, saya kepengennya ada labor bahasa yang sudah lengkap dengan ya pokoknya satu ruang labor bahasa. Rata-rata di sekolah negeri banyak yang belum di sekolah, mungkin belum ada yang belum. Sekolah swasta yang baru. Untuk labor biologinya saya kepengen labornya yang 3 dimensi. Jadi ketika anak-anak praktek misalnya membawa katak, contohnya tidak lagi anak mencari katak di luar, sudah ada gambar katak yang 3 dimensi, anak-anak tinggal memegang. Itu saya pernah lihat ketika waktu pelatihan 2016 itu Darmanida sudah memiliki labor 3 dimensi ya Bu ya. Sekarang mungkin nggak tahu 4 dimensi atau 5 dimensi. Ya. Nah kemudian lapangan, tentu saja lapangan itu yang lapangannya itu harus lengkap. Mulai dari untuk upacara di sana bisa, kemudian senam bisa, olahraga apapun bisa, termasuk futsal, voli, badminton dan sebagainya. Nah, saya juga pengennya sekolah itu ada ruang aula atau gor. Jadi ketika ada kegiatan yang terpusat atau terbentuk sentral, tidak perlu nyewa tenda, tidak perlu apa-apa, grup yang besar, panggilan orang tua untuk semua undangan sudah bisa dilaksanakan di situ. Artinya ini jadi ruangan multiguna, tidak lagi perlu membuang-buang biaya untuk apapun, terutama seperti ya kalau ada acara biasanya kadang-kadang sewa tendanya, kursinya segala macam berbanyak. Tapi kalau buat sekali buat, insya Allah seterusnya bisa dipakai. Nah kemudian untuk kantin, saya inginnya ada kafetaria. Saya dulu pernah sekolah saya dulu di Semean di Pekanbaru itu tahun 97. Ketika sekolah kami di Pugalulang, kami diusikan ke SMK. Di sana mereka sudah membuat kafetaria untuk itu tahun 97 sudah ada kafetarianya. Jadi kepengennya jadi terpusat di situ kantinnya. Anak-anak itu sudah bisa mengelola budgetnya sendiri untuk jajannya dan mungkin lebih higienis. Nah kemudian impian saya selanjutnya adalah punya, kalau di sini kebetulan saya di SMA 2, Semandamat. Semandamat ini artinya sekolah mempunyai minimarket yang dikelola oleh siswa. Jadi segala kebutuhan di situ ada.
mirip-mirip Indomaret gitu. Jadi di sekolah itu ada limpahnya, dikelola oleh siswa bersama guru. Silakan berbelanja. Guru kita masuk membeli kebutuhan seadanya, contohnya beras dan sebagainya itu ada. Dan kemudian greenhouse ini juga sangat penting, artinya membuat anak-anak belajar menjaga dan memelihara sesuatu itu sangat sulit. Kemudian tentu saja ruangan seni ini perlu untuk menampung minat dan bakat anak-anak, termasuk display-nya. Dan satu lagi kalau bisa gratis wifi. Walaupun jarang di sekolah ini sekarang gratis wifi hanya untuk guru, ya guru kita ya. Untuk guru, TU, ya masih sebatas itu. Kalau bisa siswa itu sudah membawa HP ke dalam kelas, tidak perlu pakai loker-lokeran, karena kan ada sekolah yang menyediakan loker supaya takut siswanya tidak bermain di dalam HP. Ada kuncinya. Kalau siswa itu tidak mau bermain HP di kelas, jangan ada jam kosong. Selagi gurunya masuk semua, itu pasti akan terlaksana. Nah, gimana supaya gurunya bisa masuk semua? Tidak ada istilah, misalnya saya tidak datang, saya tinggalkan tugas, tidak boleh. Yang boleh apa? Cari guru penggantinya. Ya tentu cek dengan kawan-kawan. Jadi kalau cek, guru tidak ada yang kosong, siswa silakan bawa HP di kelas karena sangat diperlukan untuk media pembelajaran. Karena kan kalau SMA sangat tergantung dari kemudian apa lagi? Kayaknya udah sembuh. Oh, satu lagi, pengelolaan sampah secara sentral. Jadi kalau bisa sudah mulai dibenahi seperti kata Bu Liana kemarin, pengelolaan sampah itu perlu diatur sedemikian rupa supaya bermanfaat dan menghasilkan. Nah, mungkin itu saja. Baik, tepuk tangan. Ada yang menanggapi? Silakan. Kalau untuk labor digital itu download aja Crocodile. Ya, Crocodile fisik untuk fisika, chemistry untuk kimia, biologi ada untuk biologi ada. Jadi tinggal kita ambil. Berbasis teknologi. Iya, kita alat misalnya kita mau fisika, nanti alatnya ada di situ, kita ambil satu-satu, kita rangkai. Jadi nggak perlu ada yang alat yang benar-benar realianya. Iya. Kalau mau reaksi kimia gitu juga alat bahannya ini kalau kita campurkan nanti kalau memang dia salah meledak itu Bu. Betulan. Iya, asli mau yang betul apa kalau dia fisika kalau memang salah labanya kebakar gitu. Asli memang dia. Kalau untuk internet pakai Starlink aja. Punyanya si Elon Musk. Beli alatnya, pasang sendiri, rakit sendiri, bisa dipakai di mana aja. Ada yang paling murah 690.000 sebulan. Dia kecepatannya 200 Mbps tanpa kuota. Kalau dia kalau di IndiHome dia 10 Mbps bayarnya 200-an. Tapi kuotanya ada. Kuotanya kalau macam saya pakai yang harga 300-an itu 500 GB. Habis 500 GB ini dipakai dia akan lambat. Walaupun dia unlimited tapi dia lambat. Dan kecepatan cuma 20 Mbps. Kalau yang ini kecepatannya 200 Mbps. Ya, kalau untuk tahap sekolah lebih hemat. Bagus. Ya, dan dia tidak tergantung mau mati lampu, nggak mati lampu, mau di sawit-sawit, mau di gunung, mau di laut, tetap dipakai masih bagus sinyalnya. Pakai Starlink. Beli alatnya sekitar 1 jutaan gitulah, hampir 2 jutaan. Baru instalasi sendiri udah bisa dipakai seluruh warga sekolah tanpa dibatas-batasi nanti habis kuota nggak ada. Bulanan tetap bayar 690. Kita beli alat sendiri, pasang sendiri, cuman 690 itu kita udah semua udah bisa pakai. Iya. Semua 200 Mbps loh, kencang kali tuh. Jet gitu, pokoknya apalah. Nah, dan dia tidak ada istilah terbatas, misalkan entah mati lampu nggak ada itu. Mau di tempat
pelosok pun kalau selagi alat itu hidup, ada listriknya, di situ bisa kita internet. Ini 690 paling rendah. Hah? Itu sebenarnya tidak ada itu Pak. Cuma guru aja. Yang mana? Oh itu, boleh ini. Beli alatnya, tinggal pasang sendiri, instalasi sendiri, gampangnya instalasinya. Alatnya paling sebesar inilah, setinggi ini dah. Dia berbasis satelit, jadi nggak perlu pakai antena tinggi-tinggi karena nggak perlu. Jadi di mana harus di atas kalau tak posisinya tetap. Enggak, mau di bawah, mau di atas meja gini tetap bisa diakses. Hah? Portable kan? Portable. Berarti bisa dipindah. Bisa dipindah. Saya kalau seandainya istilahnya mau RT RW apa mau saya beli itu, saya beli nggak pakai Indium lagi. Karena kalau misalnya terlalu berlebih ya Pak ya. Iya. Jangkauannya Jangkauannya luas. Kalau ini kan dibatasi nanti sekian meter, 10 meter tembok udah nggak dapat, ya nggak ada istilah itu. Karena berbasis satelit. Oke, lanjut. Ya, silakan Bu Nani. Jadi Bapak Ibu, ini adalah gambaran saya. Mungkin ini berproses tidak hanya 1 tahun sampai 10 tahun ke depan. Mungkin Bapak Ibu di sini sekolahnya dari bagian kota, kemudian saya di daerah. Jadi kami sekarang sedang membangun alhamdulillah. Jadi kalau saya jabarkan, mungkin hal pertama yang harus kita rubah adalah dari dalam dulu, internet dulu, karena kebetulan sekolah kami sarplasnya masih sangat terbatas. Jadi kalau insya Allah ke depan akan jadi bayangan saya sekolah itu seperti apa, bagaimana masa depan murid dan gurunya seperti apa. Yang harus dibenahi pertama adalah internet, yaitu kualitas pembelajaran baik dari guru dan dari murid. Jadi yang saya gambarkan, hal yang paling komponen penting yang saya gambarkan di sini adalah kualitas guru dan murid. Bagaimana guru bisa menyemangati murid untuk datang ke sekolah, membahagiakan murid untuk datang ke sekolah. Jadi mau masuk, mau belajar aja udah alhamdulillah datang ke sekolah. Jadi bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Karena itu nanti insya Allah akan diprogramkan bagaimana guru-guru ini bisa membuat model pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Jadi murid mau dan semangat datang ke sekolah. Karena jujur Bapak Ibu, sekolah kami ada beberapa murid yang memang harus mendodos dulu, harus kerja dulu. Kadang semangat untuk bangun dan masuk sekolahnya harus benar-benar untuk kita dampingi dan kita semangati. Kemudian yang di sini Bapak Ibu lihat, di sini ada anak yang saling berbagi, saling berkolaborasi. Kita tahu masa depan nanti tidak ada individualitas, tapi kolaborasi. Bagaimana anak-anak kita ke depan bisa saling berkolaborasi. Jadi yang kami tanamkan adalah karakternya. Jadi bagaimana menanamkan karakter kolaborasi dan kerja sama murid untuk membangun masa depan ke depan. Jadi itu yang paling penting menurut saya yang harus diperbaiki dalam kualitas sekolah. Kemudian sambil mungkin setahun atau 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah supaya lengkap dan modern agar bisa tercipta sekolah yang nyaman untuk murid. Baik itu keamanannya, baik itu kantinnya, baik itu sarananya. Di sini saya gambarkan ada bola. Ini representatif dari banyaknya ekskul yang kami upayakan di sekolah. Jadi untuk memfasilitasi ekskul-ekskul anak atau keinginan-keinginan anak tidak hanya dalam pendidikan, kita bilang mungkin segi kognitifnya, tapi juga kemampuan di luar itu, olahraganya dan lain-lain. Sekarang alhamdulillah sekolah kami itu ada tenis, ada panahan, ada futsal, ada yang dari apa itu? Takraw. Jadi diupayakan banyak olahraga
keamanan. Mudah-mudahan nanti ada bisa dipagar sekolah. Jadi ada juga insya Allah nanti akan ada satpamnya gitu. Terus nanti di depannya Bapak Ibu bisa lihat itu mobil hotel gitu. Jadi supaya nanti ada yang tamu datang biar merasa nyaman datang ke sekolah gitu. Jadi oh ternyata sekolahnya keren gitu. Walaupun kami di daerah, insya Allah nanti depan lebih maju. Kemudian dari segi keamanan, kualitas guru, pembelajaran, sarana dan prasarana, kemudian karakter siswa. Nah di sini saya gambarkan ada yang sipit, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pakai jilbab. Karena daerah kami itu sekarang ada beberapa daerah yang homogen, ada beberapa daerah yang heterogen, jadi mau meningkatkan persatuan, kerukunan, dan kalau tadi istilahnya diversity is beauty. Nah, jadi adalah perbedaan itu adalah sesuatu yang keindahan gitu ya kan. Jadi dalam satu kata bahasa Indonesia, dalam satu persatuan Indonesia. Jadi bagaimana meningkatkan persatuan anak, anti bullying, saling menghargai dan menghormati dimanapun. Nanti pasti zaman yang akan datang digitalisasi, banyak terpapar. Makanya sini saya tekankan murid beriman, bertakwa, berkarakter, berbudi pekerti luhur, kemudian cinta tanah air, persatuan, menghargai dan menghormati perbedaan. Karena nanti ke depan pasti akan banyak yang distraksi perbedaan seperti itu. Jadi karakter persatuan Indonesia itu yang ingin saya tanamkan supaya anak kita punya karakter yang disaring dengan budi pekerti luhur yang kita tanamkan dari zaman-zaman dulu, juga budaya-budaya daerah yang kebetulan daerah saya itu kan kental dengan budaya Melayu begitu. Mudah-mudahan budaya Melayunya tidak hilang terus zaman begitu. Nah di sini ada Cinanya, ada Ungunya, ada terusnya. Jadi mudah-mudahan perbedaan itu dijadikan satu kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran sekolah digital. Pembelajaran dan sekolah digital ini maksudnya ada berkomputer, sains, bahasa yang lengkap dan modern. Ini tidak lain untuk mendukung yang tadi adalah pembelajaran yang berbasis digital, menyesuaikan dengan kodrat zaman. Karena ke depan pasti ada perubahan-perubahan yang harus Bapak Ibu guru lakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan pembelajaran zaman. Nah di sini sebenarnya adalah papan tulisnya touchscreen ya Bapak Ibu, maksudnya yang ini adalah labor komputer, kemudian ada labor sains. Nah keterbatasan kami kurang lebih di sini di sekolah saat ini itu adalah murid agak sulit melakukan eksplorasi terutama dalam labor karena kami belum ada labor. Alhamdulillah kami baru saja dapat bantuan, sedang membangun sekarang 3 labor, labor bahasa, labor kimia, labor komputer dan labor fisika. Jadi kami belum ada labor sama sekali. Nah alhamdulillah sekarang sedang membangun, mudah-mudahan nanti di depan bisa dilengkapi mobilernya, dilengkapi sarana dan prasarananya supaya sekolah bisa lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau nanggapi? Sekolah impian ketika nanti Yunani di kepala sekolah. Kemudian begini, ketika nanti Ibu jadi kepala sekolah misalnya nanti, dan ini membuat sekolah impian seperti diharapkan. Nanti Bu ada rencana sarana ya, kan? Jadi saya akan menyampaikan begini. Terkadang di lapangan itu beda dengan keinginan kita dengan kenyataan gitu ya. Banyak pendidikan itu ya masuk pragmatis politik macam lah begitu kan. Jadi yang menurut saya apa langkah itu ya kan terkait dengan pengadaan sarana prasarana di sekolah itu supaya bisa didapatkan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah ini juga sebenarnya tidak hanya mungkin yang akan datang, tapi saat ini sekolah juga sedang ada kendala itu ya Pak ya. Jadi kami itu tahun ini menamatkan murid itu 2 kelas. Jadi kira-kira ada sekitar 60 siswa. Sementara siswa yang masuk ada sekitar 90 siswa. Kan ini sebenarnya ada sedikit konflik mungkin ya di dinas juga. Cuman kita tidak bisa memungkiri bahwa memang pertambahan penduduk di sekitar kami itu bertambah, lulusan dari SMP di sekitar juga bertambah, dan zonasinya juga termasuk daerah kami. Jadi dari sekolah kami melakukan
tantangan yang sangat berat. Namun tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian bermimpi. Nah, itu ya, memang untuk menghasilkan itu tidak seperti membalikan telapak tangan dengan mudahnya. Mimpi harus, jangan takut untuk bermimpi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya hari ini di samping diberi amanat itu adalah sebuah tanggung jawab, namun juga harus keinginan ke depannya tidak terlalu dulu, dan saya tidak ahli seni dan bisa menggambar seperti Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah harapan sekolah saya masa depan yang pertama, suatu lembaga pendidikan itu terdiri dari sarana dan prasarana, guru, pimpinan, dan siswa. Saya yang perlu saya inginkan ke depannya adalah kesadaran. Dan kesadaran baik dari guru maupun siswa. Guru sebagai pemangku proses pembelajaran itu punya kesadaran dan tanggung jawab yang harus diemban sesuai dengan tugas pokok guru itu sendiri. Dan siswa adalah sebuah wadah dan aset kita ke depannya ingin kita jadikan itu sebagai ladang amal kita. Nah, berbagai program sekolah ya, kalau dari segi sarana itu juga sama dengan Bapak Ibu sekalian, sekolah yang ada ini masih sangat kekurangan, di antaranya adalah bangunan kantor, baik kantor ruang kepala sekolah maupun ruang tenaga administrasi. Ini kedepannya saya akan menjalankan bagaimana bisa memperoleh ruang kantor, karena sudah sekitar 17 tahun SMA ini berdiri belum ada ruangan kantor. Nah, bagaimana hari ini yaitu ruangan kos yang kami suka untuk menjadi kantor. Yang kedua adalah pagar. Pagar ini suatu sarana yang perlu kita lengkapi untuk mengantisipasi dari berbagai hal, yaitu terutama dari siswa kita yang apalagi di jenjang SMA sungguh tingkat kenakalannya luar biasa. Kita tadi yang ditanyakan adalah kesabaran. Kemudian kalau masalah ruangan lapangan sekolah, bangunan sekolah lapangannya itu masih cukup luas. Itu kalau dibandingkan dengan sekolah Bu Sunyati, kita yang sedikit bertahan yang kurang, kalau sekolah kami luas. Sehingga ini yang perlu saya perjuangkan ke depannya adalah bangunan fasilitas sekolah. Tidak melulu yang saya pikirkan yaitu ruangan kantor dan pagar. Nah, itu karena yang lain-lainnya itu bisa diberdayakan. Nah, yang ini ruangan yang baru kami ada adalah ruang laboratorium, namun di sana kami sekat-sekat, di situ bisa fisika, di situ bisa kimia. Jadi memberdayakan apa yang ada selagi belum kita dapatkan. Intinya adalah program-program baik kokurikuler, intrakurikuler itu memang harus dikesah karena kita harus bisa mampu bersaing dengan yang lain walaupun dengan keterbatasan yang ada. Jadi yang ingin saya sampaikan itu. Kemudian kalau masalah ramah lingkungan kami juga sudah bincang. Namun kedepannya saya ingin memperjuangkan untuk menjadi sekolah adilia. Berikutnya adalah kesadaran tadi baik dari sampah ini kita menunjukkan anak-anak kawasan ke depannya bisa memberdayakan sampah itu menjadi hal yang kita program ke depannya adalah satu siswa satu metode. Nah, jadi mereka botol aqua harus ada di dalam kelasnya masing-masing sehingga sampah-sampah yang ada itu langsung mereka sampah yang plastik itu harus dimasukkan ke dalam botol aqua, dan sampah yang organik yang bisa ambil itu dikumpulkan nanti kita jadikan pupuk. Nah, yang penting adalah karakter, kesadaran dan tanggung jawab baik dari segala oknum, guru, siswa dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Karena kesadaran itu lah yang diharapkan akan timbul tanggung jawab. Kemudian adab, tapi juga musola cukup luas itu karena ilmu lebih adab lebih tinggi dari ilmu. Dimanapun kedepannya karakter sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, karakter anak bangsa kita harus kita perbaiki. Karena itu semua adalah amal. Terima kasih Bapak Ibu. Gambaran zaman sekolah masa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kalau misalnya menjadi kepala sekolah. Seandainya lagi kalau kamu ya. Jadi ada keinginan karena berkaca dari saya sudah beberapa sekolah yang saya lalui. Jadi saya ingin kalau sekolah itu dilengkapi saja ya seperti fisik sih sebenarnya. Karena kan kalau guru kita nanti kan lama-kelamaan itu akan sertifikasi. Jadi mereka membutuhkan jam. Nah kalau ruangan kelas di sini saya cuma ada 18. 18 itu cuma bisa untuk 3 wakil. Nah jadi kalau seandainya guru-guru itu sudah sertifikasi, mereka kan membutuhkan jam. Jadi kalau sekolah saya seperti ini aja. Yang saya inginkan ada di sini nanti labor. Labor kan kalau misalnya banyak ini kan bisa beberapa orang guru. Ada fisika, kimia, biologi, bahasa, dan TIK. Kemudian ada perpustakaan. Nah itu sudah bisa untuk 5 orang guru jadinya. Ditambah kemudian ada 3 untuk wakil. Jadi sudah ada 8 bantuan untuk guru-guru kita yang kalau seandainya nanti sudah bersertifikasi. Nah kemudian kalau saya di sini lebih saya tekankan nanti jelas tadi bangunan fisik. Saya ada ruang OSIS, kemudian ada ruang BK, UKS itu belum dihitung sih. Kemudian saya mau ada bank sampah, karena kan memang di mana-mana problemanya itu sampah. Jadi kalau saya kemarin karena pernah mengajar di SMK, jadi kalau di SMK itu dia lebih mengedepankan tentang bank sampah. Nah, bank sampah ini ya nanti pengelolanya itu dibantu oleh OSIS dan 1 orang guru atau 2 orang guru. Kemudian kalau sekolah saya seperti ini aja, saya nggak deko-deko nggak mau yang kayak mana. Seperti inilah adanya, ada ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruang BU, ruang wakil, kemudian ada lapangan. Lapangan tadi ada bisa untuk segala jenis olahraga, untuk upacara dan senam. Kemudian ada musola yang jelasnya, kemudian ada aula. Jadi makanya saya katakan, saya mungkin kalau mau jadi kemungkinan, misalnya saya nggak mungkin harus Pak, saya nggak suka jadi kepala sekolah. Dan nggak ada terpikirkan untuk kepala sekolah. Nah, menghayalnya aja boleh Pak. Jadi ini semuanya harus lengkap bangunan fisiknya dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak PP, Bapak Ibu hebat atas waktu dan kesempatan yang diberikan sama saya. Kalau kita menginginkan, berarti kita menginginkan yang terbaik, yang terbagus, yang termodern, dan pokoknya yang berarti ya. Berarti kalau itu saya mungkin begini, kalau sekolah saya yang saya inginkan itu sekolahnya itu yang asri gitu ya. Karena apa? Karena saya sudah pernah menjadi kepala sekolah itu sekitar tahun 2019 dan berakhir di tahun 2024 bulan April. Sekolah yang saya udah bina lah gitu ya. Kalau untuk yang kita inginkan itu pasti untuk mewujudkan sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali karena karena terbatas ruangan baik terutama dari pusat atau dari dinas. Itu kalau dapat bantuan yang Bapak harapkan, yang Bapak ingin cita-citakan itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Karena apa? Karena keuangannya itu tak ada. Bahkan untuk kita inginnya begini, itu orang dinas itu menilai, mencari sekolahnya itu, oh ini dapat bantuan 3 tahun. Nanti tahun lagi bukan sekolah Bapak Ibu yang Bapak dapatkan bantuan lagi, tapi sekolah lain. Jadi harus merata. Kan kalau kita inginkan, oh ini pustaka, ingin yang kita semuanya ingin digital yang modern, tetapi harus disesuaikan. Tapi kalau mempunyai keinginan, apalah tak salahnya gitu ya. Semuanya ingin yang terbaik, yang terbagus, yang pokoknya. Kalau sekolah yang saya inginkan cukup semuanya terwakilkan, terfasilitasi. Ada pustakanya, ada ruangan labor, dan satu lagi, untuk apa ruangan labor ada tetapi SDM-nya tidak mumpuni. Gitu ya, kita inginnya cantik, pustaka ada tetapi jarang difungsikan. Nah, itu
yang biarlah sederhana, tetapi dimanfaatkan dan difungsikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk yang Bapak ceritakan, saya juga seperti itu inginnya. Tetapi itu kalau menurut saya sulit untuk mengaplikasikannya, untuk mendapatkannya. Jadi apa yang ada itu yang kita manfaatkan supaya menjadi yang tidak ada menjadi ada gitu. Demikian itu Bapak Ibu yang ada yang ingin saya sampaikan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempataannya. Hari ini jangan lihat seberapa gambar ini karena memang saya sudah membuat gambar, tapi ya kita biar saya bisa di sekolah tadi. Sejujurnya saya sama seperti Bu Novel tidak sama sekali terpikirkan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi impian saya ketika saya menjadi seorang guru saja. Ya. Saat ini inilah gambaran sekolah saya, hanya gambaran dasar yang tidak bentuknya begitu jelas. Yang saya inginkan dari sekolah saya saat ini adalah bangunan baru untuk ruang guru, kepala sekolah dan ruang TU. Karena kami untuk ruangan itu kami masih menumpang di ruangan kelas. Begitu saat ini tidak punya bangunan ruangan kantor. Gitu. Jadi kami sekarang ini berada di sini tingkat 2, bangunan terbaru kami ini, tapi sudah selama 6 tahun yang lalu. Jadi kami menumpang di lantai bawah. Lantai atas untuk saat ini dipakai untuk ruang OSIS, ruang BK, dan satu ruangan lagi gudang. Karena kami pernah menempati ruang atas, itu guru-gurunya capek turun naik. Kepala sekolah kami yang lama dulu nggak mungkin turun di bawah, nanti kita diinjak anak-anak. Terus kami pindah ke bawah setelah kepala sekolahnya pindah, karena dia tidak mau di bawah. Jadi impian yang saya inginkan lagi, tentunya sekolah ini bersih. Bersih dari sampah. Kemudian yang paling saya inginkan lagi adalah dari segi Bapak dan Ibu gurunya, rekan-rekan saya. Saya ingin mereka semua bisa menjadi guru yang memang betul ditunggu oleh siswa. Sehingga ketika mereka tidak berada pun di sekolah, keberadaan mereka itu seperti ada. Anak-anak tetap belajar di kelas seperti ada gurunya. Bukan karena takut, tapi karena mereka memang ingin mempelajari materi yang dijelaskan. Nah, itu yang saya ingin. Kemudian dari sekolah saya pelajari ini yang sedang saya tempat kerja saya sekarang ini, kantin, labor, kami punya labor IPA dan labor komputer yang memang pemanfaatannya belum sepertinya karena tidak memiliki laboran, hanya guru IPA yang memegang. Kemudian laboratik yang komputernya 30 lebih tapi banyak yang rusak, yang mungkin karena kurangnya pemakaian. Kami dapat bantuan dari perusahaan kami. Kemudian lagi sekolah saya ini termasuk sekolah yang lumayan rendahnya juga, karena kami banyak teman-teman yang melakukan seperti ini. Cuma karena mungkin bagi saya ini karena si anak-anak tingkat rasa mereka itu luar biasa. Jadi apabila dibuatkan nanti tempat duduk itu tak bertahan lama. Ya, jadi dibuat dari batu. Nah, bagaimana usaha mereka? Jadi batu-batu itu retak-retak dan dibuatlah retakannya itu tempat sampah. Jadi saya inginkan itu tidak lagi. Dengan siswa saya, mereka sudah menyadari tentang bagaimana kebersihan itu yang harus dijaga, bagaimana mereka mampu untuk ini loh sampah, ini loh tempatnya. Jadi di sekolah menyediakan tempat, mereka tahu kapan mereka harus menggunakannya. Jadi saya tidak terlalu tinggi berkhayal, cukup dengan kemampuan guru dan kesadaran siswa, tambah dengan lingkungan saya, menurut saya sudah mumpuni, itu sudah luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya lupa saya lengkap. Saya akan menceritakan sedikit dari gambaran saya. Sebenarnya saya tadi mau yang terakhir, ya, mendengarkan dulu dari
Ibu. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Bagan Sinembang. Dari cerita Bapak Ibu yang saya dengar, impian-impiannya semua ada di sekolah kami. Bangunan, saya bilang luar biasa kalau SMP Negeri 1 Bagan Sinembang. Apalagi baru-baru ini sekolah kami kan mendapat bantuan dari PUPR. Kemarin itu kami 1 tahun, kurang lebih 1 tahun kami kan pindah ke sekolah luar untuk memperbaiki gedung sekolah itu semuanya. Jadi apa yang Bapak Ibu bicarakan tadi, yang lab, yang aula, yang kelas, yang rukes, yang ruang bimbingan konseling, yang ruangan apa lagi ya, ada semua di sekolah. Tempat daur ulang sampah ada semua. Iya. Jadi sekolah kami, makanya saya bilang tadi sedikit sama kawan, saya tidak sekolah impian, memang sekolah sudah bagus. Dan memang sekarang ini sebenarnya kami tinggal mengisi, memperbaiki kualitas guru. Sekarang ini guru-guru banyak sekali yang datang melamar ke sana yang dengan SK komite, SK bupati, dan jumlah guru kami itu sekarang sekitar 60 dengan siswa 800-an. Ya itu, jadi di dalam gambar saya ini, karena saya tidak mau membicarakan mengenai gedung sekolah lagi, karena saya bilang sudah sangat bagus sekolahnya. Sekarang saya yang sedang bernaung di sana dan sedang dalam pendidikan guru penggerak, saya ingin tinggal mengisi bagaimana supaya kualitas sekolah kami ini mutunya semakin lebih baik. Itu yang tinggal menjadi impian saya. Dan sekarang ini kami ada 6 guru penggerak dan PP ada 4. Ya, jadi saya nggak bisa banyak lagi karena senior saya sangat banyak sekali di SMP Negeri 1. Jadi saya pun ingin tidak berbicara buruk seperti yang Ibu tadi bilang. Saya ingin memperbaiki kompetensi diri saya saja dulu untuk mengimbangi sekolah yang memang sudah bagus. Dan saya berharap memang saya setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini, saya ingin menjadi guru yang memang berpihak kepada siswa. Saya ingin, saya mendengar-dengar video sekarang TikTok ya kan, guru yang diidam-idamkan siswa adalah bukan karena guru yang rajin PR, bukan guru yang sertifikasi, bukan guru yang sudah mendapat sertifikat guru penggerak, tetapi adalah guru yang dinanti-nantikan oleh semua siswanya. Inilah dia gambarnya saya. Makanya saya buat begitu. Saya ingin kehadiran saya di sekolah, datang siswa menyambut saya atau saya pun berlaku senyum menyambut mereka. Itulah makanya saya bikin gambar saya sebagai guru dan anak-anak di samping saya. Dan saat ini saya sudah merasakan saya dekat sama siswa. Dan saya ingin akrab lah seperti yang orang bilang, mereka tidak takut, mereka tidak takut kepada gurunya, minta salam atau ada itu. Saya sebagai wali kelas, saya meminta itu siswa kalau mereka punya masalah di dalam keluarga atau bersama dengan teman, itu saya punya buku mereka supaya mengasihkan ke saya. Supaya kita cari solusinya apabila anak-anak itu punya masalah pribadi. Nah sampai sebegitunya saya supaya hubungan saya kepada siswa semakin lebih dekat dan sehingga mereka tidak takut dengan saya. Nah itu saja yang saya gambarkan di gambar saya ini. Saya ingin memperbaiki diri saya, hubungan saya dengan siswa untuk semakin lebih baik ke depannya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena di sini inilah impian saya. Karena sekolah saya sekarang ini terutama itu ruang majelis guru ya Bapak Ibu ya, ruang majelis guru dari tahun 2004 saya
masuk ke sekolah itu kantong majelis gurunya memakai ruang siswa, ruang belajar siswa. Ya, kemudian juga kantor kepala sekolah dulu disatukan, tapi sudah beberapa tahun ini dibangun. Itu pun dibangun antara dinding kelas dengan dinding kelas. Yang lainnya aturan itu adalah tempat lewat, tetapi dibangun juga di sana. Impiannya tentunya kalau kita bermimpi, tentunya yang ingin berkata Pak Zainal tadi, yang teristimewa tentunya Pak Zainal ya. Di mana pertama dari segi fisik, saya menginginkan semua fasilitas tersedia, terutama fasilitas ruang-ruang belajar, ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan tentunya untuk aktivitas proses belajar mengajar. Kami di SD ya, banyak memanfaatkan ruangan kelas. Kalau sekarang ini alhamdulillah mendapat bangunan, ada 6 bangunan ya Bapak Ibu ya, bangunan baru 6, kemudian ada rehab 3 kelas. Ada rehab 3 kelas. Alhamdulillah sekarang ini sedang pembangunan, ada labor, perpustakaan, kemudian lagi ruang komputer. Insya Allah akan terrealisasi dalam proses pembangunan. Di mana kami di sekolah tersebut sudah kepala sekolahnya, sekarang kepala sekolah baru adalah guru penggerak angkatan 7 kalau tidak salah, dan sekarang sudah menjadi PP juga di angkatan 11. Alhamdulillah, walau bagaimanapun sekolah kami untuk sarana kebersihannya itu tersedia, ya, tersedia di depan kelas itu ada keran-keran airnya, ya, dimana nanti bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Tetapi kalau pada saat sekarang ini untuk MCK ini kami sangat jauh sekali dari ruangan majelis guru Bapak Ibu. Ya, sangat jauh sekali, itu kami harus berjalan dulu, ada beberapa meter atau kalau yang saya inginkan di sini di setiap ruangan nanti ada toilet. Ya, jadi semua siswa ataupun majelis guru tidak jauh-jauh. Kemudian berharap lagi setelah ruangan fisik yang tersedia memadai cukup, kemudian akan meningkatkan bagaimana keberpihakan kepada siswa atau murid kita. Bagaimana insya Allah program-program yang akan kami jalankan ini sudah mulai berangsur-angsur ya Bapak Ibu. Salah satunya itu program-program untuk kalau kemarin itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Tetapi kalau sekarang alhamdulillah khususnya di bidang ekstra baik literasi maupun numerasi, ya, baik dari keagamaan maupun di bidang olahraganya, alhamdulillah siswa boleh memilih sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi itu harapan kami ke depannya, tentunya adanya UKS, ya, karena selama ini kami sekat ruangan rumah penjaga sekolah sebagai UKS. Nah, gitu. Jadi sangat minim sekali untuk sekolah kami pada saat sekarang ini. Jadi saya berharap ini apapun yang ingin saya impikan ini bisa terwujud. Seperti yang kita ketahui bersama, barangkali bantuan-bantuan yang kita dapatkan baik dari dinas Pemda ataupun dari pihak pembuat itu tidak selalu mendapatkan.
Saya berharap memiliki kebun sekolah. Nah, dengan kebun sekolah bisa menambah jumlah aset yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah. Tidak harus selalu mengharapkan bantuan, karena bantuan ini sifatnya istilahnya pakai jatah ya Bapak Ibu ya, pakai jatah. Sekolah ini mendapatkan, sekolah lain belum. Jadi kalau kita sudah punya materi yang cukup dengan memanfaatkan hasil kebun ataupun kebun sekolah tadi, kita bisa membangun sesuai dengan keinginan. Apapun kalau hasilnya itu memadai. Begitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekolah impian, sekolah kami lah ya. Alhamdulillah sekolah kami itu sudah beberapa kali berganti kepala sekolah dan juga sudah beberapa kali Bu yaitu mendapat amit katanya predikat dari sekolah dari apa dengan disebut terus dari apa. Nah, sekolah kami itu Bu dia itu termasuk sekolah SPMI. Terus sekolah termasuk sekolah percontohan juga sebagai sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, dan juga Bu dia orientasinya termasuk juga A unggul. Pokoknya Bu dalam 3 tahun ini tetap yang dengan A unggul Bu prestasi sekolah itu. Sampai yang sekarang ini pun Bu semalam juga orientasinya juga naik, kita di 92, sekarang naik 94. Ya, 94. Hah? SD Bu, SD. Nah, SDN 006 Baljaya Kota. Nah, yang juga kepala sekolahnya juga Bu, yang sekarang ini termasuk juga dari guru penggerak. Alhamdulillah sekolah itu Bu, dia jalan lintas Riau Sumur. Letaknya di kilometer 39 di Balai Jaya Bu. Balai. Dan juga sekolah itu Bu memiliki luas areal wilayah sekolah Bu. Kalau dulu 2 hektar, sekarang karena diambil oleh masyarakat pendatang, sekarang Bu menjadi 1 hektar setengah sekolah itu. Jadi sekolah itu Bu ya seperti telah dilihat oleh Pak RW. Sekolah kami itu termasuk sekolah juga yang rimbun, terus sekolah yang memiliki lapangan yang luas, dia di belakang ada, di depan ada, dan juga setelah itu Bu mau dibuat ya taman di depan sekolah kami itu. Nah, tapi karena Bu ada beberapa kesalahan sedikit, setelah udah dipatok oleh PTPN itu. Tapi Bu tetap juga diganggu oleh termasuklah ke yang berhubungan dengan anak dari pihak tanah yang dulu yang dibakar itu. Oke. Terus sekolah yang saya bangun, alhamdulillah saya ingin sekolah itu menjadi sekolah yang itu Bu lengkap, baik fasilitasnya, baik juga aset-asetnya. Ya, untuk sekarang ini Bu, kalau masalah lokalnya alhamdulillah sudah lengkap, walaupun baru-baru ini Bu dibangun oleh kepala sekolah dengan menggunakan rumah dari rumah guru. Dan guru itu juga alhamdulillah sudah pindah lagi. Terus masalah kalau sumurnya 2 Bu, sumur Korea 2 kalau ada kekurangan. Nah, kalau lapangan juga Bu boleh bebas, mau ke depan bisa, ke belakang bisa, lapangan luas. Kalau masalah masalah WC juga Bu alhamdulillah banyak. Di depan sana dia ada 5, terus di antara ruangan kelas 5 sampai kelas 4 juga ada WC.
Terus juga di belakang kantor, belakang koperasi Bu juga Bu ada dia 3. Nah, alhamdulillah. Kalau isi nggak sama sih Bu, cukup isi. Terus kalau masalah apa? Sekolah juga memiliki musola. Musola itu Bu juga tempat umumnya ada Bu tersendiri. Punya sendiri punya. Terus alhamdulillah sekarang ini Bu kami sudah kepala sekolah sudah mengembangkan tentang fasilitas-fasilitas tentang olahraga Bu. Yang dulunya waktu zaman kepala sekolah yang sebelum Bapak ini, sebelum Bapak ini baru Bu Mira. Sebelum Bu Mira ada level Pak Sutarmi yang kembali di Jawa. Alhamdulillah Bu, dulu sekolah kami itu termasuk sekolah awal SMP juga Bu. Saat itu kembali Nabi Amin. Tapi Bapak itu sudah pindah dia ke Jawa, diganti oleh kepala sekolah lain. Akhirnya Bu, sekolah kami itu menurun, dan juga guru olahraga itu Bu, baik nggak betah Bu sih Bu, betah. Karena Bu, apalagi gurunya itu Bu termasuk berkeluarga, masih honor begitu. Jadi alhamdulillah karena ini sudah ada guru dia P3K, ya kebetulan guru itu Bu anggota Pak Budi, anggota Pak Budi, sekarang dia masuk ke kami namanya Pak Firman. Itu bolehlah untuk olahraga mulai lagi ditingkatkan kembali Bu, kembali berbagai macam olahraga juga telah dikembangkan. Alhamdulillah semangat itu ada juga guru yang honor Bu, udah dia juga dia dari P3K baru ini diangkat, namanya Bu Ica Bu diangkat dia. Jadi kedepannya harapan saya Bu, bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang bisa menjadi sekolah percontohan dan dapat mempertahankan adaptasi dan juga bisa diterima oleh orang banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Ada kira-kira?